Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa punya cerita, mungkin cerita seru atau penting, tapi kok ragu gitu ya, malah takut buat dibagiin? Sering kali ya. Atau mungkin Anda mikir, ah belajar cerita itu mah buat yang mau naik panggung aja jadi pembicara, bener nggak? Iya, pemikiran umum tuh. Nah kalau iya pas banget nih hari ini kita mau coba selami pemikiran Matthew Dix dari bukunya Storyworthy. Bukunya banyak dipuji loh, kita pakai kutipan-kutipan dari Anda, ada bagian pujian, kata pengantar, tapi fokus utamanya bab 1, janji saya untuk Anda. I promise to you, ya. Betul, misi kita hari ini kita bongkar deh, apa sih inti janji si Dix ini di bab pembuka. Kenapa dia kok yakin banget kalau bisa nemuin dan nyampein cerita itu penting buat semua orang. Iya, ditekankan banget ya buat semua orang. Mm-mm. Bahkan kalau kita nggak ada niat sama sekali jadi pusat perhatian gitu. Menariknya nih, Dix tuh buka bab 1 justru dari pertanyaan peserta workshopnya. Ada bapak-bapak nanya, ngapain saya di sini? Saya nggak mau kok berdiri di panggung cerita. Wah, jujur banget ya. Jujur banget, dan mungkin pertanyaan ini mewakili keraguan Anda juga kan? Tepat sekali. Pertanyaan itu fundamental banget. Dan Dix juga bingung kan di sumber kita. Dia sering dengar itu. Apalagi katanya dari para suami yang datang karena, ya, dorongan istri. Oh gitu ya? Iya, ini kan nunjukin skeptisisme umum ya. Apa sih gunanya belajar cerita kalau nggak buat tampil? Nah, kita lihat nih, gimana Dix jawab ini lewat janji-janjinya di bab 1. Ini bukan basa-basi loh, ini fondasinya. Yang bikin makin seru nih, Dix sendiri ternyata awalnya ragu banget. Di kata pengantar, dia cerita loh pengalaman pertama kali ikut The Moth Story Slam, itu kan panggung cerita terbuka gitu ya di Amrik. Iya, terkenal itu. Dia ikut cuma karena udah janji sama teman. Dan ngaku, diam-diam dia doa namanya nggak dipanggil. Takut banget dia, gugup. Wah, seorang Matthew Dix ya? Iya, rasanya mirip nggak sih sama perasaan Anda kalau mikir harus cerita personal? Deg-degan, takut dijudge. Pasti banyak yang relate tuh. Dan gak cuma itu, pas diminta ngajar storytelling, wah, awalnya nolak keras dia. Oh iya, Iya, sumber kita nyebutin tuh, dia nolak permintaan dari macam-macam orang. Ada pengacara, dosen, sales, terapis, bahkan orang yang cuma pengen benerin hubungan personal aja. wow, padahal mereka lihat nilainya ya. Betul, mereka lihat perlunya tapi Dix awalnya enggak ah. Baru mau setelah didesak-desak, itu pun niatnya cuma, oke sekali aja, udah. Nah, itu dia poin penting. Jadi kalau Anda ngerasa, ah ini bukan buat gue nih, atau nggak bakat cerita, ingat aja Matthew Dix yang sekarang jadi guru storytelling, pernah persis di posisi itu. Banget. Dia paham banget rasa enggan, rasa takut itu. Justru ini bikin pendekatannya jadi lebih, membumi gitu. Iya, iya, nggak kayak dewa dari langit gitu Iya. ya. Pengakuan soal keraguan awalnya ini malah bangun kredibilitas. Dia nggak bilang dari lahir udah jago. Dia ngakuin prosesnya, perjuangannya. Jadi pembaca atau peserta workshopnya ngerasa, oh dia aja bisa lewat, mungkin gue juga bisa. Ini penting nih sebagai latar sebelum kita bedah janjinya. Oke, oke, yuk kita masuk ke intinya. Bab 1, janji saya untuk Anda. Apa sih yang dia janjiin di sini? Dia nulis gini nih, ini kuncinya menurut saya. Di buku ini, Anda bakal nemuin pelajaran soal menemukan, merangkai, dan nyeritain kisah yang bakal hubungin Anda sama orang lain. Koneksi ya? Iya, terus bikin mereka percaya dan mempercayai Anda. Lalu dorong mereka pengen tahu lebih banyak soal Anda dan hal-hal yang Anda peduliin. Kata kuncinya itu loh. Betul. Coba kita perhatikan ya. Koneksi, kepercayaan, rasa ingin tahu. Nggak ada kan kata panggung, tepuk tangan, jadi ngetop. Nggak ada sama sekali. Janji Dix fokusnya ke interaksi manusia yang paling dasar. Ini bukan buku resep jadi penghibur, tapi panduan pakai cerita buat bangun jembatan. Jembatan emosional, psikologis. Jembatan ya? Iya. Ini lebih dari sekedar teknik presentasi. Ini soal relasi. Pujian-pujian buku ini kan juga gitu nadanya. Orang jadi ngerasa lebih nyambung sama teman, keluarga, rekan kerja. Ada yang bilang jadi lebih pede, bahkan bilang ini jalan ke jati diri sejati. True belonging katanya. Wow, dalam juga ya. Bukan cuma how to biasa ini berarti. Janjinya nyentuh kebutuhan dasar kita buat nyambung dan dimengerti. Tapi dia nggak cuma janji konsep kan? Ada yang praktis juga. Tepat, dia janjiin perangkat konkret.
Ada contoh cerita yang bagus, plus analisisnya kenapa itu berhasil. Ada latihan spesifik buat bantu kita nemuin momen berharga dalam hidup yang mungkin kelewat. Oh, nemuin momen ya? Iya, sama instruksi langkah demi langkah buat ngerangkainya jadi cerita yang oke. Dia serius banget sama janjinya ini. Dia bahkan pede banget bilang, instruksi saya berhasil kok. Anda pun bisa jadi pendongeng hebat. Kayak garansi personal gitu ya. Iya, kuat banget klaimnya. Kedengerannya kayak too good to be true, tapi dia yakin banget. Nah, kepercayaan diri itu sendiri bagian dari argumennya, menurut saya. Dia kan perlu yakinin pembaca yang mungkin skeptis, yang mungkin ngerasa kayak dia dulu. Ah, iya juga ya. Dengan ngasih jaminan sekuat itu, dia bangun komitmen, harapan. Ini bukan cuma klaim kosong, tapi strategi juga buat bilang, percaya deh sama proses ini, udah kebukti kok. Bahkan buat orang yang paling ragu, dia harus dobrak dulu tembok mental pembaca. Oke, masuk akal. Janjinya udah nih, tapi balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa sih cerita sepenting itu kalau nggak mau tampil? Gimana Dix jawab keraguan tadi? Dia punya cara unik nih buat bantah anggapan kalau pencerita hebat, hidupnya pasti dramatis banget. Iya, dia langsung tepis tuh. Dia bilang teman-temannya ngira dia bisa cerita karena hidupnya penuh warna atau mengerikan. Di kata pengantar, dia daftar tuh pengalamannya yang emang kedengeran ekstrim. Apa aja tuh? Pernah di CPR 2 kali, itu resusitasi jantung paru. Pernah ditangkap polisi buat kejahatan yang nggak dia lakuin. Dirampok pakai senjata api. Serem. Terus pernah tinggal sama keluarga saksi Yehova yang melihara kambing di dalam rumah. Hah? Kambing di rumah? Iya, terus jadi korban kampanye kotor pas nyoba politik lokal. Bahkan pernah dihipnotis sampai telanjang depan penonton. Tunggu. Yang terakhir itu serius? Dihipnotis sampai telanjang? Wow, daftarnya emang kayak bahan film sih. Tapi justru ini poin pentingnya Dix kan? Bukan nyuruh kita nyari pengalaman gitu. Sama sekali enggak. Justru kebalikannya. Ini argumen dia yang paling kuat menurut saya. Anda nggak perlu pengalaman seheboh itu, kata Dix. Dan ini penting banget. Cerita paling sederhana soal momen-momen terkecil dalam hidup kita seringkali yang paling menarik. Momen terkecil ya? Iya. Kenapa? Karena momen kecil ini rasa canggung pas kencan pertama, pencerahan kecil pas macet, ngobrol bentar sama kasir, gagal pas coba resep baru, ini sifatnya universal. Oh, jadi lebih gampang nyambungnya ya? Banget. Lebih gampang dipahami dan dirasain banyak orang. Ini bikin koneksi lebih kuat dibanding cerita dirampok atau di CPR yang mungkin cuma sedikit banget orang alamin. Ah, bener juga. Momen biasa itu jembatannya, bukan jurang pemisah kayak pengalaman super unik tadi. Masuk akal sih. Pengalaman ekstrim bikin kagum, tapi pengalaman kecil yang relatable bikin orang rasa nyambung. Tepat, momen kecil itu mata uang koneksi manusia. Dix ngajarin kita nambang emas dari keseharian, bukan nunggu petir nyambar. Kemampuan ngelihat nilai dalam keseharian ini skillnya. Dia kasih contoh nyata juga kan? Di sumber Anda ada nyebut bab 2, soal gimana dia dapetin hati istrinya, Elisha, pas kencan pertama di Chili's, jauh sebelum dia jadi pendongeng banggung. Persis, itu bukti nyata gimana storytelling jalan di kehidupan nyata. Bukan cuma di panggung atau presentasi formal, cuma percakapan biasa aja, tapi jadi luar biasa karena jujur dan mau terbuka lewat cerita personal. Dan ini nyambung lagi ke alasan orang-orang ikut workshopnya ya, yang di bab 1 itu. Betul. Pengacara pengen lebih meyakinkan. Dokter pengen pasien lebih paham. Sales pengen bangun trust sama pelanggan. Terapis pengen bikin klien nyaman buat terbuka. Semuanya bukan soal tampil ya, tapi soal bangun trust dan understanding. Dan cerita personal itu alat yang efektif banget buat itu. Pas Anda cerita jujur, Anda nunjukin sisi manusiawi, kerentanan, nilai-nilai Anda. Ini otomatis bangun jembatan kepercayaan dan empati yang susah dicapai cuma pakai data atau fakta aja. Jadi janji Dix di bab 1 itu benar-benar jawab kebutuhan praktis di mana-mana, jauh di luar hiburan. Selain janji hasil sama metode, Dix juga janji soal pendekatannya di buku ini kan? Dia bilang di bab 1 bakal menghibur dan membuka tirai. Maksudnya apa ya itu? Maksudnya, dia janji nggak cuma ngasih instruksi teknis, tapi juga bakal share perjalanan pribadinya dia sebagai pendongeng. Suka dukanya, salah-salahnya, penemuannya. Dia bakal jujur soal prosesnya, termasuk ragu dan takutnya tadi. Oh, jadi dia cerita prosesnya juga ya? Iya, ini penting buat bangun trust sama pembaca. Bukunya jadi kayak ngobrol sama mentor yang terbuka, bukan kuliah dari ahli yang jaga jarak. Jadi nggak cuma ngajar, tapi nunjukin juga lewat pengalamannya. Betul. Dan ini sejalan sama tulisan Dan Kennedy di Kata Pengantar.
Kennedy bilang, Dix tuh hindarin yang namanya emosi porno. Emosi porno, apa tuh? Itu cerita yang sengaja dibikin sedih banget, tragis, manipulatif, cuma buat mancing emosi dangkal penonton. Dix milih jujur aja sama momen hidup yang otentik, sekecil apapun. Kejujuran, kerentanan, itu mata uangnya Dix. Dengan share perjalanannya, Dix kayak bilang, gue pernah di posisi lo, gue tahu rasanya, dan ini jalan yang gue temuin. Penting juga kita ingat kayak yang disinggung soal bab 2, kalau bercerita yang Dix maksud di sini itu narasi pribadi. Ya, personal narrative. Kisah nyata soal pengalaman yang beneran terjadi sama si pencerita. Bukan dongeng, fabel, atau fiksi lain. Ada kekuatan khusus katanya di cerita personal ini. Kekuatannya di otentisitas ya, kredibilitas. Pas Anda cerita pengalaman pribadi, Anda ngomong dari posisi yang unik. Nggak ada orang lain ngalamin persis kayak Anda. Ini ngasih bobot beda. Fokus ke narasi pribadi ini juga nguatin janji Dix soal koneksi dan trust tadi. Lebih gampang kan percaya sama orang yang bagiin potongan hidupnya beneran? Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, janji Matthew Dix di bab 1 Storyworthy ini dalam banget ternyata maknanya. Intinya jelas, belajar nemuin, ngerangkai, dan nyeritain kisah personal kita itu bukan cuma soal pengen jadi bintang panggung. Bukan sama sekali. Ini skill fundamental buat perdalam hubungan sama orang lain, bangun fondasi percaya yang kuat, dan bahkan mungkin ini yang paling penting, buat pahamin diri kita sendiri lebih baik. Kayak menggali cerita kita itu menggali siapa diri kita ya. Tepat sekali. Dan kunci buat buka gudang cerita itu, kayak yang Dix ulang-ulang, seringnya ada di tempat yang nggak kita duga. Momen-momen kecil, sehari-hari, yang mungkin selama ini kita anggap sepele. Iya, yang biasa-biasa aja ya. Iya, bukan cuma kejadian gede, dramatis, atau traumatis yang layak diceritain. Kemampuan buat melihat dan menghargai nilai di momen kecil ini yang dijanjikan Dix bakal dia ajarin. Ini perubahan cara pandang yang bisa bikin hidup lebih kaya, ngasih kita bahan cerita nggak habis-habis, relevan, dan nyentuh. Ini bukan nunggu wangsit, tapi aktif latih otot pengamatan kita. Dix janji ngajarin caranya. Di sumber lain yang ngarah ke bab 3, dia pakai metafora bagus tuh. Katanya, momen bermakna ini ada di mana-mana, kayak debu berterbangan di udara. Kita cuma perlu belajar nangkepnya. Like dander in the wind ya. Nah, ini bawa kita ke pemikiran penutup nih buat Anda renungin. Kalau momen berharga ini emang ada di sekitar kita kayak partikel debu gitu, coba deh pikirin sebentar hari Anda hari ini. Momen kecil apa, sekecil apapun yang mungkin nyimpen benih cerita. Interaksi singkat, perasaan tiba-tiba, pengamatan iseng. Mungkin pas bikin kopi tadi pagi. Atau ngobrol bentar sama tetangga yang biasanya cuma hai-hai doan. Atau momen kesel dikit pas ngerjain sesuatu. Di mana debu cerita Anda hari ini? Bahkan kalau Anda nggak pernah niat ceritain ke siapa-siapa, sekedar nyadarinya aja, itu bisa jadi langkah pertama buat lihat hidup Anda dengan cara yang dijanjikan Dix. Lebih kaya, lebih bermakna, dan penuh potensi koneksi. Sesuatu buat direnungkan.